Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ini menjelang sholat asar ya, saya mau merespon konferensi pers dari Pak Im dan Paula yang dia mencabut permohonan surat permohonan mendaftarkan Citayam Fashion Week ya, untuk mendapatkan hak cipta, dan itu satu keputusan yang keliru menurut saya. Keputusan mencabut ya surat yang sudah didaftarkan, yang sudah diajukan ke Kemenkumham untuk mendaftarkan merek Citayam Fashion Week itu tidak jadi. Itu satu keputusan yang keliru karena saya sudah mendapatkan penjelasan atau menyimak ya penjelasan langsung dari Pak Im Wong di konferensi pers itu sampai 2 kali, dan juga video sesudahnya atau video sebelum konferensi persnya tentang visi yang akan mewadahi ya anak-anak muda di kawasan dalam konteks Citayam itu Fashion Week itu untuk dikembangkan. Mereka itu sebenarnya mau dicari bibit-bibit yang unggul untuk disekolahkan, untuk di scale up ya dari segi bisnisnya itu, sehingga Citayam Fashion Week itu menjadi lebih bergengsi, mungkin bisa sampai menembus dunia ya. Dan satu ambisi yang sangat ambisius, tetapi bisa menolong orang-orang yang kurang beruntung dari segi pendidikan dan dari segi ekonomi dalam konteks pagelaran Citayam Fashion Week ya. Jadi anak-anak muda yang dicoba oleh Pak Im dan Paula itu untuk diwadahi, difasilitasi sehingga mereka bisa lebih berkembang ya. Dan langkah pertama adalah mendaftarkan merek itu Citayam Fashion Week itu secara legal ke Kementerian Hukum dan HAM ya. Tapi sekarang upaya itu justru sudah dicabut oleh Pak Im sendiri di atas materai mungkin begitu ya, dan disaksikan oleh wartawan dan disaksikan oleh perwakilan dari Kemenkumham ya. Satu langkah yang keliru sehingga akhirnya tertutuplah peluang anak-anak muda itu untuk berkembang. Usaha-usaha Pak Im Wong dan Paula untuk melakukan scaling up ya, percepatan dari segi bisnis dan juga dari segi pembinaan anak-anak muda sehingga mereka itu mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat, itu kemudian ditutup jalannya oleh Pak Im sendiri gara-gara hanya mengikuti ucapan orang seperti Ridwan Kamil dan juga Ernest itu, yang saya kira mereka hanya menyerang dan tidak bertanggung jawab untuk kelanjutan dari anak-anak muda yang ada di dukuh atas yang merupakan simbolisasi semacam kultur anak muda baru yang tidak mendapatkan tempat ya, yang tersisihkan kelihatannya dalam proses-proses pembangunan dewasa ini. Dan itu akan dicoba ya, residu katakan begitu ya, residu ya, jadi efek dari pembangunan yang tidak bisa mengangkat derajat mereka anak-anak muda itu ya, sehingga putus sekolah dan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan sehingga menggelandang dalam tanda petik di kawasan Sudirman. Itulah yang coba dipikirkan secara lebih sistematis ya, lebih istimroriyah secara berkelanjutan, dan juga lebih bisa diorganisasikan secara modern dalam dunia industri hiburan dan entertainment. Itu ternyata itu yang kemudian Pak Im mundur dari situ. Hanya ucapan-ucapan yang sangat personal sebenarnya. Kalau menurut saya solusinya adalah kembali Pak Im itu mengajak lagi beberapa tokoh kunci yang perintis-perintis dari Citayam Fashion Week untuk kembali duduk bareng dan kembali merajut mimpi besar dan mencoba meraih visi besar yang sudah ditawarkan oleh Pak Im dan juga Paula Verhoeven yang cantik jelita itu, dan kemudian mendaftarkan kembali
brand Citayam Fashion Week, dan jangan lagi memperdulikan orang-orang setipe Ridwan Kamil dan Ernest yang bagaikan lempar batu sembunyi tangan dan kemudian dia pergi keluar dari kerumunan Citayam Fashion Week. Selamat mendaftarkan kembali brand Citayam Fashion Week bersama generasi Bonge dan kawan-kawannya. Saya Yudi Pramuko, tuang dolan dari para YouTuber tertua di semesta Faspir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di lokasi Masjid 6 Syuhada di atas tanah wakaf 120 meter dari Bapak Haji Paramata. Sekarang saya ada di ini, lokasinya di Kampung Tajur RT 2 RT 6 maksud saya, RW 4 Kampung Tajur, desanya Pemagarsari, Kecamatan Parung, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan sekarang saya ada di mihrab. Sebelah kanan saya ini kamar yang pertama, saya berdiri tempat sholat, imam sholat. Terus yang ini kamar kedua untuk tempat peralatan, ini tempat istirahat. Dan kita sekarang mundur. Astagfirullah. Nah, inilah tampaknya akan terhenti dulu karena kita memerlukan ngecor 2 lantai, perlu sekaligus bahan untuk besi-besi dan ratusan tiang-tiang bambu, sekaligus pengecoran 10 cm lantai pertama. Ukuran masjid ini 10 kali 6, lantai bawah, lantai atas 13 kali 6. Jadi diperlukan dana menurut Pempronya sekitar 60 juta sekaligus untuk mengerjakan sampai pengecoran yang harus selesai dalam waktu 1 hari dengan molen, dan tidak bisa lagi dicicil, harus kita kumpulkan dana sekitar 60 juta untuk sekaligus membuat lantai pertama. Dan setelah dicor lantai pertama, insya Allah langsung kita resmikan untuk tempat sholat. Tiangnya ada 16, setinggi 4 meter, ditanam 1 meter ke bawah
cakar ayamnya 4 meter ke atas. Tinggi lantai pertama itu diperkirakan 4,5 meter. Dan setelah dicor dengan segala peralatannya dan bahan serta tenaganya, satu orang nanti dicor 15 orang sekaligus sampai sore. Dari pagi dengan alat pengaduk semen itu molen, maka memerlukan dana 60 juta. Kita akan kumpulkan, insya Allah Allah akan kirimkan 60 juta sampai 100 juta untuk menyelesaikan masjid ini di lantai pertama, dan bisa insya Allah untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah misrah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah membangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah misrah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membuatkan sebuah rumah di surga. Mari kita berlomba-lomba untuk membangun masjid supaya Allah membuatkan kepada kita rumah di surga. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Jual, tertua di semesta. Fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.